Kalau nggak seimbang itu teman-teman mending nggak usah lagi ternak ayam kampung teman-teman ya, nanti jadi tambah beban pikiran atau jadi rugi terus teman-teman. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bang Junta, tempat dimana kita bisa sharing santai dan berbagi pengalaman seputar ternak ayam kampung tentunya. Salam hormat dan salam satu hobi. Berhubung banyak dari teman-teman yang bertanya, gimana sih tips sukses untuk beternak ayam kampung bagi pemula teman-teman. Jadi video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan teman-teman tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang beternak, kita berbicara tentang usaha, teman-teman. Kalau kita berbicara tentang usaha, 98% awal itu adalah kegagalan atau rugi, teman-teman. Jadi jangan teman-teman berpikiran kalau teman-teman buka usaha pertama kali itu bakalan untung sebesar-besarnya. Jangan, teman-teman. Kenapa jangan berpikiran seperti itu? Karena kalau teman-teman berpikiran seperti itu dan ternyata kenyataannya teman-teman gagal atau rugi, teman-teman bisa stres. Nah, itulah yang terjadi pada banyak kasus di peternak-peternak di luar sana yang gulung tikar, teman-teman. Karena dia berekspektasi lebih untuk untung yang sebesar-besarnya. Nah, padahal kalau teman-teman untuk pertama kali beternak itu, teman-teman harus mencari tahu dulu masalah-masalahnya atau ilmunya dulu dicari, teman-teman. Kalau gagal itu udah pasti di awal, atau rugi ya teman-teman. Rugi itu udah pasti di awal itu. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan, apa saja yang harus dilakukan orang ketika ingin memulai beternak ayam kampung, teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah peminat dan harga jual. Teman-teman harus tahu dulu peminat di daerah teman-teman itu banyak atau tidak, dan harga jualnya berapa. Kalau misalnya 1 kilo cuma 30.000 dan dibandingkan dengan harga pakan, kalau nggak seimbang itu teman-teman mending nggak usah lagi ternak ayam kampung, teman-teman ya, nanti jadi tambah beban pikiran atau jadi rugi terus, teman-teman. Nah, jadi yang kedua itu harga pakan. Nah, teman-teman harus tahu harga pakannya berapa. Misalnya satu sak 50 kg itu harganya 400 atau 500.000 gitu. Nah, dibandingkan sama harga jualnya, kira-kira termakan nggak, teman-teman? Kalau nggak termakan, mending nggak usah ternak ayam kampung. Nah, yang ketiga itu adalah harga DOC. Harga DOC biasanya di sini tuh satu box isi 100 ekor itu 1 juta, teman-teman. Jadi dihargai satu ekor itu sekitar 10.000. Nah, ada juga yang 1.200.000 tergantung jenis ayam kampung apa, teman-teman. Nah, ketika teman-teman udah tahu, nah kira-kiranya ada nggak untung kalau teman-teman beternak. Nah, kalau kira-kira ada untungnya, baru teman-teman memulai. Nah, setelah teman-teman memulai, teman-teman juga harus memperhatikan yang pertama itu adalah tingkat kematian yang harus teman-teman pelajari terlebih dahulu ya. Teman-teman harus mempelajari tingkat kematiannya. Nah, biasanya di masa-masa DOC ini, masa-masa brooding ini yang banyak mati, teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah dapat celahnya, teman-teman bakalan bisa sukses beternak ayam kampung. Nah, saran saya, teman-teman harus mencatat detail setiap masalah-masalah yang teman temui di kandang, teman-teman. Yang pertama itu ya tentang pakan atau tentang kematiannya, berapa ekor yang mati ya, pengeluaran teman-teman untuk beli vitamin, beli vaksin, semuanya teman-teman harus mencatat secara detail, teman-teman. Jadi nggak ada yang tertinggal. Nah, yang kedua itu setelah teman-teman memulai, teman-teman harus belajar tentang pakan alternatif. Karena kalau teman-teman pakai selalu pakan pabrikan, itu teman-teman bisa saja nombok, teman-teman ya, atau rugi besar. Nah, jadi gimana caranya teman-teman belajar cara mengolah pakan alternatif agar untung teman-teman semakin banyak. Nah, itu bisa saja dari kangkung atau sayur-sayuran. Teman-teman bisa menggunakan bahan-bahan yang dari sekitar teman-teman dijadikan untuk pakan alternatif. Yang ketiga itulah mencetak DOC. Nah, gimana caranya teman-teman harus bisa mencetak DOC sendiri, menjadi peternak mandiri agar mengurangi biaya pengeluaran, teman-teman. Karena kita tahu harga DOC itu semakin hari semakin mahal, ya. Solusi dari saya sih, teman-teman bisa membeli
indukan ya, indukan yang bagus dan mesin tetas atau membuat mesin tetas sendiri. Dan bisa juga ayam yang teman-teman pelihara sekarang itu dijadikan indukan, jadi nggak usah dijual, dikhususkan pakannya bagus buat agar bisa jadi indukan yang gacor teman-teman. Jadi inti dari semua yang saya katakan itu adalah teman-teman jangan langsung mikir untung gede teman-teman. Jadi teman-teman fokus mencari ilmu atau mencari solusi dari setiap permasalahan yang teman-teman temui di kandang teman-teman. Makanya setiap kali ada yang bertanya seperti ini kepada saya menyarankan peliharalah dulu 3-4 periode. Kalau teman-teman udah melihara 3-4 periode, biasanya itu sudah meraup untung. Nah, ketika sudah meraup untung, itulah teman-teman harus berpikir lagi gimana menggandakan keuntungan tersebut, teman-teman. Itulah yang setiap hari dilakukan oleh para pengusaha, yaitu berpikir, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini saya memakai pakan 511 teman-teman. Ini 1 bulan ini baru habis teman-teman untuk populasi 100 ekor. Nah, ketika ini udah habis, itu dia bisa mencapai bobot 5 ons teman-teman. Ya, kurang lebih 5 ons. Nah, ketika bobot ayam udah 1 sampai 1,2 itu baru saya jual teman-teman. Ketika usianya sekitar 2,5 sampai 3 bulan. Jadi saya jualnya itu ke pecel lele yang di pinggir jalan karena saya masih ternak skala rumahan teman-teman. Jadi oke, sampai sini dulu video saya teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Akhir kata, salam hormat dan salam satu hobi.